Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba menggambarkan pola radiasi antena menggunakan MATLAB. Jadi di SPADA sudah ada 3 file, bisa Anda download. Ini adalah data pengukuran antena, ini adalah program khusus untuk menampilkan pola radiasi dalam skala dB. Kemudian ini adalah program yang akan kita buat, sama dengan yang ini. Oke, jadi di MATLAB 3 file tersebut harus disimpan di satu folder, sehingga ketika Anda ketik ini maka dia akan tidak error. Kenapa? Karena dia sudah di dalam satu file. Jadi XLSRead ini adalah program untuk membaca data Excel. Oke, sehingga data Excel ini akan disimpan dengan nama A. Oke. Ini saya clear dulu. Ini saya tutup dulu semua. Ini kita run. Maka data Excel tadi akan disimpan dengan matrik bernama A. Jadi kali ini kita klik. Maka ini adalah data pengukurannya, ini adalah sudut. Ini data horizontal, ini adalah data vertikal, sama dengan yang di file ini. Oke, sudut, pengukuran horizontal, dan pengukuran vertikal. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk menggambarkan pola radiasi dalam dB, kita sudah punya nama program tadi dengan nama polar_dB. Jadi kita baca dulu help-nya atau buka programnya. Oke, ini adalah polar dB untuk. Jadi polar dB adalah fungsi MATLAB untuk memplot pola 2 dimensi, di mana theta adalah sudut 0 sampai 360, kemudian nilai rho dalam dB dari minta hingga sampai tak hingga. Kemudian Rmin adalah minimum limit dari plot, kemudian Rmax adalah maksimum limit dari plot. Tik adalah tik dari gambarnya. Kita lihat tiknya atau garis kecil-kecil untuk penanda di skala ya. Kemudian adalah style garis yang kita inginkan. Jadi ketika kita mau memplot ya plot sudut, koma nilai, kemudian batas minimum, batas maksimum, jumlah tiknya, kemudian adalah style garisnya. Nah, ini sudah kita plot di gambar 1, silakan dibuka ini. Maka ini adalah plot dB A11. A ini berarti adalah ini baris, koma kolom. Ini adalah semua baris pada kolom pertama. Jadi ingat, matrik itu dalam kurung baris, koma kolom. Kalau kita tulis seperti ini berarti kita mengambil nilai A semua baris pada kolom pertama. Ini adalah semua baris pada kolom kedua. Nah, sementara ini adalah nilai maksimum dari ini nilai maksimum dari A. Nilai maksimum dari A. Kemudian nilai minimumnya kita ambil nilai maksimum dikurang min 40 dB. Oke. Sementara ini adalah tiknya ada 4. Line stylenya bisa nanti seperti ini. Kalau ini default akan garis solid. Kayak ini kita run. Hasilnya adalah ini. Minimumnya adalah 0, minimumnya adalah maksimumnya adalah maksimum dari data. Minimumnya adalah maksimum data kurang 40 dB. Ini standar di penggambaran pola radiasi. Kalau kemarin kan kita mengambil minimum dari data. Kalau kita ambil minimum dari data juga bisa. Oke, ini jadinya kalau kita ambil minimum dari data. Maka gambarnya seperti ini. Karena pengukuran kita dia tidak benar-benar minimum, ya, jadi biasanya kita gambarkan sesuai standar plot di artikel ilmiah, di mana nilai minimum ini kita set biasanya adalah min 40 dB dari nilai maksimumnya. Nah, ini kita tutup dulu karena ada perintah hold. Hold on ini adalah, nanti kita jelaskan ya dulu. Oke, jadi ini adalah hasil pengukuran pola radiasi dalam dB. Nah, kembali kita ingatkan pada teori, kita menjelaskan dulu bahwa pola radiasi bisa kita gambarkan dalam 3 skala. Ada yang skala dB, ini adalah skala linear tetapi dalam satuan watt. Ini adalah dalam linear tetapi field pattern. Field pattern ini adalah akar dari watt ya.
akar dari watt. Sebentar, daya itu kuadrat dari, ya akarnya berarti. Nanti kita coba buktikan. Nah, ini sudah saya rubah data kedua ini ke dalam dB. Sama itu 10 pangkat nilai yang mau kita rubah ke dB per 10. Ya. Ini merubah data pada kolom kedua dari matrik A sebagai matrik 10. Sebelumnya kita akan tunjukkan, mengingatkan lagi, jika kita punya A sama dengan matrik 4 kali 4, maka kita bisa perluas nilai matrik ini, misalkan A5, A ke 5 itu sama dengan 0. Maka nilai A bertambah satu baris. Nah, ini juga sama, kita menambah matrik A yang tadinya hanya 3 kolom menjadi 4 kolom, di mana kolom keempat itu adalah data yang kedua yang kita rubah ke dalam dB. Oke, jadi kalau ini kita run. Nah, sekarang matrik A adalah 73 baris menjadi 4 kolom. Nah, kemudian coba perhatikan, ini kita plot di figur 2, plot A ke 4 tadi ya. Maka ini adalah plot pola radiasi dalam watt. Nah, dapat kita lihat perbedaannya tadi. Kalau ini tadi adalah minimum dari A. Oke, ini data dalam dB, ini data dalam watt. Jadi kira-kira seperti itu. Ini data dalam dB, data dalam watt. Dapat kita lihat, karena skalanya linear, ini adalah logaritmik, maka ini akan lebih lebih ya, gambarnya lebih ramping. Oke, kalau akar, ya tinggal kita akarkan nilai ini. Kita coba S QRT dari A. Nah, ini lebih gemuk ya kan dibanding yang daya. Oke, kita sudah buktikan tiga ini, data dB dalam watt, ini adalah akar dari watt. Kemudian ini kedua data sudah saya rubah ke dB vertikal dan horizontal. Jadi untuk gambar keempat, silakan Anda lanjutkan. Nanti untuk data yang keempat berarti untuk data horizontal. Data horizontal Anda tampilkan juga. Jadi tugas Anda nanti kumpulkan, berarti ada 4 gambar yang Anda kumpulkan bersama tambah programnya ini. Menggunakan data kelas masing-masing. Nah, kemudian ada lagi half power beamwidth. Oke, lebih mudah menjelaskannya ketika datanya dalam skala watt. Kemudian sebelumnya, ini datanya adalah, kalau dalam watt tadi, ini kecil sekali, 0,00 sekian. Data dalam watt. Ya kenapa? Karena daya terukur memang kecil, hanya min 29 dB. Ketika dikonversi ke watt kecil sekali, 0,001038. Nah, ini kita normalisasi dengan cara setiap data dibagi dengan nilai maksimum dari data tersebut. Sehingga nilai maksimumnya menjadi 1. Nah, ini maksimumnya menjadi 1. Nah, kembali ke HPBW. Half power beam itu artinya adalah lebar beam pada saat setengah daya maksimum. Nah, setengah itu ya udah kali ini 1, ambil titik setengah, pakai jangka kiri dan kanan, maka dapat titik ini. Titik setengah ya. Jangkakan ke kiri dan ke kanan, dapat titik ini, Anda garis, maka itu adalah half power beam width. Satunya adalah derajat. Nah, di sini untuk memudahkan kita gambarkan saja sebuah garis di mana garis tersebut adalah, kita tambahkan lagi matrik A, nilainya semua adalah setengah. Kemudian kita plot di sini, sehingga kita mendapatkan lingkaran, bukan pola radiasi ya, ini hanya kita menggambarkan lingkaran setengah dB. Nah, maaf, agar muncul dua-duanya harus di hold data yang sebelumnya. Oke, jadi ini adalah ganti kita menggunakan jangka tadi. Seperti ini adalah 30,
kira-kira berapa ini? 55 degree HPBB-nya. 55 degree. Nah, di dalam skala logaritmik, dulu sudah kita jelaskan bahwa 1 watt itu sama dengan 0 dB, setengah watt itu sama dengan min 3 dB. Nah, makanya di sini kita tuliskan pula lingkaran setengah dB, yaitu data maksimum dari data A2 dikurang 3, maka kita dapatkan nilai 3 dB. Jadi kita tambahkan lagi kolom A6, di mana kolom ke-6 itu nilainya adalah data maksimum dikurang 3. Kemudian ditampilkan di ini juga hold-nya belum di ini kita hold. Sebentar. Mana muncul datanya? 11 A6 A2 1 A6 polar dB A1, A6 maksimum dari A0,40. Oh, ini yang tak sama. Min A,2. Oke. Nah, dapat kita lihat sudutnya sama ketika kita nyatakan dalam watt atau dB, HPBW-nya akan tertulis sama. Ini 30 tambah 40, 50, ya kira 55. Kita sampai 55 ya. 55 di sini. Mungkin 52,5. Jadi 52,5 derajat. Oke. Itu untuk kali ini silakan nanti Anda tampilkan. Ini baru satu data ya. Gambar figur 3 dan 4 gambar yang sama tetapi untuk data yang kedua. Minggu lalu kita sudah coba menggambarkan pola radiasi secara manual. Jadi kalau kita baca lagi maka ini harusnya menjadi jelas bahwa pola radiasi antena adalah fungsi matematis atau representasi grafis dari sifat-sifat radiasi antena sebagai fungsi koordinat ruang. Oke, koordinat ruang. Kalau kemarin kita gambarkan hanya pola horizontal dan vertikal, dan sebenarnya nanti kalau kita gambarkan kemarin itu dalam, nah ini koordinat ruang, dia berubah terhadap phi dan theta. Nanti akan kita coba juga menggambarkan pola 3 dimensi. Oke, dalam banyak kasus pola radiasi dinyatakan dalam medan jauh. Misalkan dicatat, nanti akan kita tunjukkan juga apa yang dimaksud medan jauh, yang ditunjukkan sebagai fungsi koordinat terarah. Sifat-sifat dari radiasi, nah ini kembali kita sebut magnet, termasuk kerapatan flux, daya flux, kerapatan radiasi atau intensitas radiasi, kuat medan, directivity. Ini adalah keterarahan dari satu antena, fasa dan atau polarisasi dari ini yang terkait dengan radiasi antena. Sifat-sifat radiasi lebih concern dalam 2 atau 3 distribusi spasial dari energi yang diradiasikan sebagai fungsi pengamatan posisi sepanjang permukaan ya, sepanjang lintasan permukaan pada radius konstan. Sebagaimana sudah ditunjukkan oleh Nadia kemarin bahwa pengukurannya, maksudnya pengukuran pola radiasi itu pada radius yang konstan. Jadi daya yang kita amati itu, ingat kemarin kita putar pada radius yang konstan. Oke, kemudian koordinat ruang tadi sudah ditunjukkan pada gambar 2 ini. Kemudian tracing atau penggambaran dari medan listrik pada radius yang konstan disebut ya field pattern. Jadi
daya yang kita ukur itu, kita sebut dia adalah pola medan. Oke, dengan kata lain, penggambaran variasi spasial dari kerapatan daya pada radius yang konstan disebut ya power pattern. Jadi pola daya ya, pola daya. Sering medan dan field pattern dan power pattern dinormalisasi terhadap daya maksimum. Ini sudah kita tunjukkan juga di program bahwa ini sebenarnya dayanya adalah kita membagi setiap data kolom keempat dengan nilai maksimumnya. Nah, tanpa ini sudah kita tunjukkan bahwa oke, ini datanya dinyatakan dalam watt. Jadi 0,00103254. Nah, ini yang kita semua datanya dinormalisasi katanya tadi dengan cara dinormalisasi dengan nilai maksimum. Makanya ini semua data kita bagi dengan nilai maksimumnya sehingga jadilah dia pola radiasi ternormalisasi. Ciri-cirinya apa? Nilai maksimumnya sekarang menjadi 1. Oke, ini 1. Dan juga power pattern biasanya di-plot dalam skala logaritmik. Nah, yang paling sering itu adalah dalam desibel. Jadi ini adalah desibel data kita. Kemudian ini dalam power pattern, dalam watt tadi. Nah, skala ini biasanya lebih cocok digunakan karena skala logaritmik dapat memunculkan bagian-bagian lebih detail. Ini lebih detail ya. Main loop-nya, minor loop-nya, bagian loop-loop yang kecilnya terlihat lebih jelas dibanding ini. Power pattern in dB tadi ya, daya yang kecil-kecil yang nilainya rendah dapat terlihat lebih jelas, minor loop. Jadi yang bagian kecil ini kita sebut ya minor loop. Oke, ini ada 3 sebagaimana sudah Anda coba tampilkan di program. Oke, nah half power beamwidth-nya juga sudah kita tunjukkan di program bahwa kalau ini langsung kita ambil setengah daya maksimum. Ini adalah min 3 dB, sedang ini adalah 0,707 untuk field pattern, jadi akar dari 0,5 juga ya. Jadi maka sudut ini dan ini sudah ada buktikan di program, hasilnya adalah sama. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian dari pola radiasi. Kalau kita lihat lobes ini dalam apa ya, lob cuping kayak kup. Jadi ya kayak daun telinga gitu. Jadi ini kita sebut lob. Yang kecil-kecilnya juga lob. Ya, beberapa bagian dari pola radiasi kita sebut lob. Lobes yang mungkin yang kita bagi lagi menjadi ada major atau minor, side, dan back lobe. Oke, sebuah lobe dari radiasi adalah porsi dari pola radiasi yang dibatasi oleh daerah relatif yang sangat relatif yang dibatasi oleh daerah yang mempunyai intensitas radiasi yang lemah secara relatif. Jadi maksudnya ini, daerah ini adalah lobe. Gambar 23A. Oke, 23A yang ini mendemonstrasikan pola radiasi 3 dimensi.
dalam koordinat polar yang dengan beberapa lob, beberapa lebih besar dibanding yang lain. Tetapi semuanya disebut sebagai lob. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah pola 2 dimensi dari gambar 3A. Ya, di mana dia mempunyai karakteristik yang sama. Oke. Nah, kita juga akan coba menggambarkan pola radiasi 3 dimensi dengan MATLAB. Nanti di akhir ini kita akan tunjukkan. Oke, major lobe adalah lobe utama yang paling besar ini, yang mempunyai radiasi maksimum. Dan pada arah tersebut juga arah maksimum. Nah, gambar 23, ya, main lobe-nya itu ada pada theta sama dengan 0 pada arah. Oke, ini theta dari Z ke Y. Berarti yang di sini, di 0 ini adalah arah maksimum. Nah, pada beberapa antena, terkadang ada major lobe yang lain. Ya, jadi tidak hanya satu. Jadi kita bisa lihat di antena array, sehingga ada dua split beam. Jadi beamnya pecah menjadi dua dan sama-sama maksimum. Nah, minor lobe lobe selain main lobe ini kita sebut ya minor lobe. Sedangkan lobe yang berada pada bagian belakang disebut ya back lobe. Ini tadi bagian belakang ini kita sebut ya back lobe. Nanti kan kita coba tunjukkan. Nah, ini juga sudah kita tunjukkan kemarin bahwa pola radiasi itu ada isotropis, direksional atau unidireksional, dan omnidireksional. Jadi bidireksional itu sebenarnya omnidireksional yang posisinya vertikal. Jadi ada isotropis, yang saya jelaskan dulu, kita coba memahami buku teks. Radiator isotropis adalah antena yang secara hipotesis ya, tanpa redaman, tanpa loss, tanpa rugi-rugi, yang mempunyai radiasi yang sama di segala arah. Nah, walaupun secara fisik tidak dapat direalisasikan, antena isotropis ini digunakan sebagai referensi untuk menyatakan direktivitas dari antena sebenarnya. Sebuah antena yang direksional akan mempunyai sifat-sifat radiasi atau penerimaan sinyal elektromagnetik lebih efektif di beberapa arah dibanding arah yang lain. Contohnya tadi arah 0 saja dia yang maksimum, arah lain kecil. Nah, istilah ini biasanya digunakan pada antena yang mana direktif maksimumnya adalah sangat signifikan sekali dibanding antena dipol setengah lambda. Contoh antena dengan radiasi direksional pada gambar 25 dan 26. Kita lihat ini. Dan ini 25, ini unidireksional, ini adalah omnidireksional. Pada gambar 26 adalah non-direksional atau omnidireksional, di mana azimutnya, bidang azimutnya, fungsi V, sementara tetanya konstan sebesar V per 2, gambar 26. Jadi maksudnya figur 26 adalah non-direksional pada bidang azimut. Bidang azimut itu adalah saat V per 2. Jadi ini bidang azimut ini adalah lantai ini, di mana ini sudutnya adalah 90 derajat atau V per 2. Maka pada area ini kalau kita berjalan di bidang azimut ini, maka dia konstan. Sedangkan kalau kita ambil V konstan, kita bergerak pada arah theta, maka dia direksional. Jadi kalau kita ambil fungsi theta, dia adalah direksional. Oke, ini maksudnya. Ya, jadi pola ini kita sebut pola omnidireksional. Dan ini didefinisikan sebagai pola yang tidak terarah yang diberikan pada bidang azimut ya, dan direksional pada tegak lurus dari bidang. Yang dalam hal ini adalah elevasi.
Oke, jadi omnidirectional, pola omnidirectional ini adalah kemudian tipe khusus dari pola yang directional. Jadi ada unidirectional, nanti ini bisa jadi bidirectional. Oke, berikutnya adalah pola utama. Untuk antena yang punya polarisasi linear, nanti polarisasi akan kita jelaskan belakangan. Kinerja sering dinyatakan dalam istilah prinsipal E dan H plane atau pola H dan E. Jadi sebagaimana gambar ini. Ini karena antenanya adalah vertikal nanti, maka medan listriknya merambat secara vertikal. Maka kalau ini kita belah, maka ini penampang yang tegak lurus ini kita sebut ya E field atau plane bidang E. Sedangkan ini adalah bidang H. Oke, jadi bidang E dinyatakan sebagai bidang yang berisi vektor medan listrik dan pada arah radiasi maksimum. Dan bidang H adalah bidang yang berisi medan magnet, vektor medan magnet, and yang berada pada daerah radiasi maksimum. Walaupun demikian, sulit untuk mengilustrasikan pola utama tanpa menganggap melihat sebuah contoh yang sederhana. Dalam praktek biasanya banyak orientasi antena sedemikian rupa sehingga paling tidak satu dari pola umum, bidang pola umum ya bersesuaian dengan bertepatan dengan geometri dari bidang utama. Sebagaimana yang digambarkan 25 XZ plane atau bidang elevasi saat V semakin 0 adalah bidang E. Yang kita lihatkan gambar tadi, bahwa ini karena dia itu memang ini adalah merambat vertikal, maka ini adalah bidang E. Ya, jadi ada yang memang bertepatan dengan geometri dari antena. Sedangkan yang theta V/2 adalah bidang H yang utama. Jadi ini ya, ini theta 90 derajat. Berarti bidang ini adalah H plane dan ini adalah E plane. Kemudian pola omnidirectional pada gambar 26 ini mempunyai jumlah bidang E utama yang berhingga, yaitu bidang elevasi, V-nya adalah konstan. Ini konstan polanya. Sedangkan H plane-nya itu pada theta 90 derajat. Nah, field region atau daerah di sekitar antena. Oke, jadi jika ini adalah antena dengan panjang D, maka daerah yang dibatasi oleh R1 yaitu 0,62 kali D pangkat 3 per lambda. Lambda adalah frekuensi yang kita gunakan. Maaf, panjang gelombang dari frekuensi yang kita gunakan untuk memancarkan antena. Jadi diketahui lambda misalkan frekuensi 2,4 GHz, maka bisa dihitung lambdanya, kemudian ukur panjang antenanya, maka jari-jari R1 ini bisa dihitung. Begitu juga daerah ini disebut dia daerah reaktif. Sedangkan ini adalah daerah medan dekat dibatasi oleh R2. Nah, sedangkan di luar ini kita sebut ya far field, medan jauh. Nah, kembali tadi ke sini. Nah, dalam banyak kasus pola radiasi dinyatakan dalam medan jauh. Jadi pengukuran pun harus pada medan jauh. Jadi pengukuran yang dilakukan oleh yang ditunjukkan pada video minggu lalu, jarak transmitter dan receiver harus diukur dulu agar memenuhi bahwa antena pemancar dan antena penerima itu berada pada far field. Jadi harus diukur dulu panjang antenanya, diukur R1 dan R2-nya.
Setelah ketemu L2 baru diletakkan pemancar dan penerima berada lebih jauh lebih panjang jaraknya dari R2. Nah, ini akibatnya kalau tidak antena pemancar dan penerima tidak berada di antena penerima tempat kita mengukur tidak berada di far field, maka pola minor loop-nya ini tidak akan bagus nanti terukur di contohnya ini kan tidak terlalu bagus. Kemungkinan antenanya belum berada di medan jauh antena penerimanya. Beamwidth juga sudah kita jelaskan tadi bahwa half power beamwidth itu adalah lebar slot pada saat setengah daya maksimum. Kalau datanya dalam watt, di video yang sebelumnya kita sudah tunjukkan, diambil nilai 0,5, maka tarik garis dari titik pusat, maka ini adalah half power beamwidth. Nah, dapat kita lihat bahwa pola ini kan naik turun dayanya. Nah, saat turun pertama kali ke 0, itu kita sebut dia first null. Nah, kalau kita tarik first null ini, ambil sudutnya, first null yang sebelah sini juga, maka ini kita sebut ya first null beamwidth. Jadi kalau contoh ini adalah first null beamwidth, berarti 60 berarti first null beamwidth-nya adalah 120. Misalkan sebuah pola radiasi dinyatakan oleh cos theta. Sebagaimana yang kita tahu, cos theta ini adalah cos theta, di mana cos maksimum saat 0, minimum saat 90 derajat, dan maksimum lagi saat di sini. Sehingga ini kita sebut ya pola radiasi adalah fungsi dari sudut. Nah, kalau kita lihat bentuk absolut dari cos theta, misalkan ini adalah U theta, kemudian ini adalah harga mutlaknya, sehingga semua nilainya adalah positif. Nah, kalau ini adalah nilai maksimum, maka ini adalah nilai setengah daya maksimum, sehingga ini sebenarnya adalah half power beamwidth. Nah, sehingga kalau ini kita gambarkan dalam koordinat polar, maka kita dapatkan gambar berikut. Ini sama, ini adalah harga mutlak dari theta, di mana tadi U theta adalah cos theta. Nah, berarti HPBW yang kita cari itu adalah sudut ini. Ini 0,2, 0,4, ini 0,5. Jadi sudutnya ada dari sini sampai sini. Jadi 2 kali 60 derajat itu 120 derajat. Nah, secara matematis ini bisa kita hitung. Misalkan U theta sama dengan cos theta, di mana U theta saat theta sama dengan theta half, ini kita ambil dari half power beamwidth, yaitu sama dengan cos theta, yaitu saat bernilai 0,5, sehingga theta adalah alkor cos dari 0,5, yaitu 60 derajat. Yang kita hitung adalah ini theta yang yaitu 60 derajat. Sedangkan half power beamwidth dari cos theta adalah 2 kali theta, yaitu 2 kali 60 derajat, yaitu 120 derajat. Sama dengan yang kita lihat pada gambar. Oke, dengan demikian ini bisa dihitung half power beamwidth ya. Anda tulis di kertas 1 lembar. HPBW dari bentuk U theta sama dengan cos theta cos 2 theta. Jadi nanti bisa dibuat di MATLAB bahwa bentuk-bentuk ini akan menghasilkan bentuk pola radiasi yang berbeda dan HPBW yang juga berbeda. Nah, kalau kita ingin menghitung half power beamwidth U theta, di mana theta sama dengan theta half,
yaitu saat U theta, di mana theta sama dengan theta half, yaitu saat cos theta kali cos 2 theta bernilai 0,5. Nah, kita akan cari berapa theta half untuk saat ini. Dengan cara yang sama, cos 2 theta sama dengan 0,5 per cos theta. Kemudian 2 theta sama dengan cos min 1 0,5 per cos theta. Dimana theta kita dapatkan adalah setengah cos min 1 0,5 per cos theta. Ini adalah theta half terjadi pada saat ini. Tidak langsung mendapatkan sudutnya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ini bisa dilakukan dengan cara melakukan iterasi. Caranya adalah kita masukkan sembarang theta ke persamaan ini. Misalkan kita isikan saja tetanya saat pertama adalah 0. Kemudian kita hitung theta half sama dengan setengah arcus cos 0,5 per cos 0. Nah, kita hitung cos 0 adalah 1, maka arcus cos dari 0,5 adalah 60. Jadi setengah kali 60 yaitu 30 derajat. Nah, nilai 30 derajat ini kita masukkan lagi ke dalam persamaan. Kemudian kita hitung lagi theta half, yaitu setengah cos min 1 0,5 per cos 30. Jadi setengah kali 5 4,7. Kemudian dimasukkan lagi ke sini 27,36, dimasukkan lagi delta half setengah cos min 1 0,5 per cos 27,36. 27,36 dihitung lagi didapatkan yaitu setengah kali 55,7. Kemudian dimasukkan lagi 27,86 theta half setengah cos 0,5 kali cos 27,86 yaitu setengah 55,5 bagi 2 27,7. Ini dimasukkan lagi 27,77 theta half setengah cos min 1 0,5 per cos 27,77 sama dengan 5,58. 27,79. Masukkan lagi 27,79, hitung lagi theta halfnya adalah setengah cos 0,5 per cos 27,79 itu setengah 55,58 itu bagi 2 27,79. Masukkan lagi 27,79, theta halfnya adalah cos min 1 0,5 per cos 27,79, tentu hasilnya juga 27,79. Nah, berarti ini adalah theta half. Jadi kalau kita teruskan lagi, maka nilainya akan tetap 27,79. Jadi ini penyelesaiannya secara iterasi. Jadi theta halfnya adalah 27,79 derajat, maka HPBW 2 kali theta half yaitu 55,58. Sedangkan first null juga bisa dihitung dengan cara yang sama. Berarti first null saat fungsi ini bernilai 0. Kemudian akan ada dua solusi, yaitu cos Vn sama dengan 0, maka dapatkan 90 derajat, dan cos 3 Vn sama dengan 0, maka sepertiga cos arcus cos 0, yaitu 30 derajat. Jadi yang kita ambil adalah yang terkecil, karena alasan dari simetri dari pola. Jadi yang kita ambil itu yang sudut yang terkecil, bukan yang terbesar. Kalau yang terbesar berarti 0 yang berikutnya. Mungkin second null ya. Jadi kita ambil yang sudut yang terkecil. Oke, jadi tugas Anda kali ini adalah memplot pola radiasi. Ada 4 plot yang ditentukan half power beamwidth-nya.
Kemudian yang kedua, gambar Anda yang manual, itu Anda tentukan hard volume width-nya pakai jangka, Anda garis, Anda ukur, sama enggak dengan yang dihitung di MATLAB. Jadi setelah Anda cari hard volume width-nya, di-upload bersama program. Programnya juga ditampilkan ada 4 gambar. Kemudian yang terakhir adalah ini 24 dan 25 ini Anda hitung. Tentukan half power beamwidth versus null beamwidth, ini juga half power beamwidth versus null beamwidth, dengan seperti yang sudah kita terangkan tadi. Metode 3, program. Pertama, program dari data yang minggu lalu, tampilkan 4 gambar. Kemudian di gambar tersebut sudah ada half power beamwidth-nya. Yang kedua adalah menentukan half power beamwidth dari gambar manual Anda di kertas milimeter crop. Yang ketiga adalah ini Anda tuliskan jawabannya di kertas HPS. Ketiga-tiganya diupload dalam bentuk PDF. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.